Ini adalah kisah yang menceritakan tentang pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Pak Joko Widodo, dengan maksud untuk menagih janji yang selama ini terlupakan oleh Pak Jokowi. Apa yang menjadi alasan hal tersebut? Apakah hal ini terkait dengan keterlibatan beliau seusai selesai masa jabatannya di pemerintahan? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh misteri dan membuat kita merinding haru. Langit senja di Solo membentang seperti lukisan kuno, dengan warna jingga yang perlahan memudar menjadi kelabu. Angin bertiup lembut, membawa aroma khas dari jalanan yang selalu hidup, suara pedagang kaki lima yang menawarkan dagangannya, dan riuh rendah percakapan warga yang bersantai setelah seharian bekerja. Joko Widodo duduk di beranda rumahnya, menikmati teh hangat yang mengepul dalam cangkir tanah liat. Rumah ini bukan istana negara, bukan gedung berpendingin ruangan, bukan pula tempat dengan 1000 ajudan yang siap melayaninya. Ini adalah rumah yang sederhana, penuh kenangan, tempat ia dulu tumbuh dan bermimpi. Namun kini, setelah bertahun-tahun menjadi pemimpin negara, rumah ini terasa asing. Ia seharusnya merasa tenang. Ia telah menunaikan tugasnya sebagai pemimpin negeri ini, menghadapi gelombang politik yang naik turun, mengambil keputusan besar yang mempengaruhi jutaan orang. Sekarang, seharusnya ini adalah waktunya untuk beristirahat. Namun, mengapa ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya? Sejak hari pertama kembali ke Solo, ia merasa ada yang berbeda. Tidak ada suara dering telepon yang terus-menerus memanggilnya untuk rapat darurat. Tidak ada tumpukan dokumen yang harus ia tanda tangani sebelum tengah malam. Tidak ada sorotan kamera yang mengikuti setiap langkahnya. Yang ada hanya keheningan. Joko menghela napas panjang. Ia memandang jalanan di depan rumahnya, mengamati orang-orang yang lalu lalang. Beberapa masih mengenalinya, beberapa bahkan menyapa dengan hormat. "Pak Jokowi, selamat datang kembali di Solo," seru seorang pria tua dari seberang jalan. Joko tersenyum dan mengangguk. Namun, di balik senyumnya, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Lalu, malam tiba, dan ketenangan itu mulai pudar. Pada malam pertama, ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya, meski udara di kamar cukup sejuk. Dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang aneh. Ombak besar yang bergulung-gulung, menerjang daratan dengan keganasan yang tak masuk akal. Angin mengaum seperti suara ribuan orang yang menangis dan menjerit. Langit gelap, penuh dengan kilatan petir yang menyambar lautan. Dan di kejauhan, di tengah ombak yang bergelora, berdiri sosok wanita berselendang hijau. Matanya menatap Joko dalam-dalam, seakan hendak menyampaikan sesuatu. Tapi sebelum Joko bisa mendekat, ombak besar datang dan menelannya. Joko terbangun dengan jantung berdebar. Ia menyentuh dadanya, mencoba memastikan bahwa ia masih ada di dunia nyata. Ini hanya mimpi, bukan? Tapi mengapa terasa begitu nyata? Malam berikutnya, mimpi itu kembali. Dan kembali. Dan kembali. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat laut yang mengamuk, angin yang berbisik lirih, dan sosok wanita misterius yang memanggilnya dengan tatapan penuh makna. Pada malam keempat, ia duduk di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Ia lelah. Ia bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya. Lalu, entah bagaimana, ia mendengar sesuatu. Di luar kamarnya, samar-samar terdengar suara deburan ombak. Joko mengernyit. Itu tidak mungkin. Solo tidak punya pantai. Tapi suara itu ada. Jelas. Seakan lautan sedang berbisik padanya dari kejauhan. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju jendela. Di luar, malam begitu sunyi. Lampu jalan menerangi kota, dan tak ada tanda-tanda laut di sana. Namun, suara ombak itu tetap ada. Joko mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, tanpa ia sadari, matanya menangkap sesuatu yang aneh di pagar rumahnya. Selembar kain hijau tergantung di sana, perlahan berkibar diterpa angin malam. Dan aroma melati yang lembut tiba-tiba memenuhi udara. Joko merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang memanggilnya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari tahu apa itu. Malam berikutnya, hujan turun dengan deras di Solo.
Langit menggelap pekat, seakan menyembunyikan sesuatu di balik tabirnya. Petir menyambar di kejauhan, membelah langit dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Di dalam rumahnya, Joko Widodo duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong keluar jendela. Pikiran tentang mimpi-mimpi anehnya masih terus menghantuinya. Sosok wanita berselendang hijau, ombak besar yang menggulung, dan suara angin yang berbisik lirih. Semuanya terasa begitu nyata. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, tepat ketika ia hendak menyesap teh hangatnya, sesuatu membuatnya terpaku. Seseorang berdiri di luar pagar rumahnya. Seorang pria tua berjubah putih. Wajahnya samar tertutup bayangan hujan, tapi sorot matanya tajam, menusuk, seolah mampu melihat jauh ke dalam jiwa Joko. Joko terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Pria itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatapnya dalam diam. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang. Joko bangkit dari duduknya, buru-buru menuju pintu dan membuka gerbang rumah. Matanya menyapu jalanan yang basah oleh hujan. Tidak ada siapapun di sana. Hanya hujan yang terus turun, menciptakan suara ritmis yang menggema di jalanan sepi. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di pagar rumahnya, tergantung selembar kain hijau. Joko meraihnya perlahan. Kain itu basah oleh hujan, tapi masih mengeluarkan aroma melati yang lembut. Aroma yang sama seperti yang ia cium di malam-malam sebelumnya. Darahnya berdesir. Apa arti semua ini? Keesokan harinya, seorang pria datang mengetuk pintu rumahnya. Seorang nelayan tua dari Parangritis. "Saya harus bertemu dengan Pak Joko," katanya dengan suara bergetar. Joko menyambutnya masuk, menawarkan secangkir teh untuk menghangatkan tubuhnya yang basah oleh perjalanan jauh. "Saya tahu ini terdengar aneh, Pak," ujar nelayan itu, menatapnya dengan mata cemas. "Tapi saya harus menyampaikan sesuatu." Joko mengangguk, memberi isyarat agar pria itu melanjutkan. "3 malam berturut-turut, saya bermimpi tentang Pak Joko," katanya dengan nada serius. "Saya melihat Bapak berdiri di tepi laut, menatap ombak yang menggulung tinggi. Dan di tengah ombak itu, ada dia." Joko terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud pria itu. "Nyai Roro Kidul," bisik nelayan itu, suaranya nyaris tak terdengar. Joko merasakan dadanya semakin berat. "Beliau memanggil Bapak," lanjut pria itu. Katanya, keseimbangan alam mulai terganggu. "Bapak harus datang ke Laut Selatan sebelum semuanya terlambat." Joko menggenggam cangkirnya erat. Sekujur tubuhnya merasakan gelombang ketidakpastian. Mengapa ia yang dipilih? Apa yang harus ia lakukan? Di luar, angin berhembus lebih kencang. Daun-daun berbisik di antara ranting-ranting yang bergoyang. Seakan alam ikut berbicara. Dan di kejauhan, suara ombak kembali terdengar, meski Solo tak memiliki laut. Joko akhirnya sadar. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah panggilan yang harus ia jawab. Hujan turun rintik-rintik saat Joko Widodo menyusuri jalanan menuju rumah seorang lelaki tua yang telah lama dikenalnya, Ki Sastro. Di Solo, nama Ki Sastro bukanlah nama asing. Ia bukan sekadar seorang dukun atau paranormal, melainkan seorang spiritualis yang dihormati. Konon, ia mampu membaca tanda-tanda alam, melihat hal yang tak kasat mata, dan memahami pesan dari dunia yang lebih dalam. Joko telah lama mengenalnya, bahkan sebelum menjadi presiden. Namun, kali ini, pertemuannya dengan Ki Sastro bukan sekadar nostalgia. Ia datang dengan hati yang penuh kegelisahan, berharap mendapatkan jawaban atas mimpi-mimpi yang terus menghantuinya. Ketika ia tiba di depan rumah Ki Sastro, suasana terasa berbeda. Rumah itu sederhana, dikelilingi pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. Joko mengetuk pintu kayu yang mulai lapuk. Tak butuh waktu lama sebelum pintu itu berderi terbuka. Di baliknya, Ki Sastro berdiri. Mata lelaki tua itu masih tajam seperti dulu, meski tubuhnya mulai ringkih dimakan usia. Ia mengenakan kain lurik dan sarung batik, sementara tongkat kayu di tangannya menopang langkahnya yang perlahan. "Sugeng rawuh, Nak Joko,"
Sapanya dengan suara parau, namun penuh kehangatan. Joko tersenyum tipis dan masuk ke dalam rumah. Aroma dupa menyebar di udara, bercampur dengan bau kayu dan buku-buku tua yang tersusun rapi di rak. Mereka duduk bersila di tikar pandan, sementara Ki Sastro menuangkan teh hangat ke dalam cangkir tanah liat. Setelah hening beberapa saat, Ki Sastro menatap Joko dalam-dalam. "Jadi kau akhirnya datang," gumamnya. Joko menegang. "Apa maksud Mbah?" Ki Sastro tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui segalanya. "Aku tahu kau gelisah. Nah, aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Mimpi-mimpi itu, tanda-tanda itu, kau sudah merasakannya, bukan?" Joko terdiam. Ki Sastro menghirup teh hangatnya perlahan sebelum melanjutkan, "Alam sedang berbicara padamu, Joko. Kadang, manusia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri hingga lupa mendengar suara yang lebih besar." Joko menelan ludah. Ia merasakan ada sesuatu yang berat di dalam hatinya. "Aku tidak mengerti, Mbah," katanya lirih. "Kenapa aku? Kenapa aku yang dipanggil?" Ki Sastro terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Karena kau masih bisa mendengar," jawabnya. Jawaban itu membuat Joko terdiam. Ki Sastro menatapnya lebih dalam. Mimpi-mimpi tentang ombak besar, tentang seorang wanita berselendang hijau, itu bukan sekadar bunga tidur. Nah, itu adalah panggilan. Dan panggilan itu datang dari Laut Selatan. Joko merasakan tengkuknya meremang. "Nyai Roro Kidul?" tanyanya hampir berbisik. Ki Sastro mengangguk pelan. "Beliau sedang memperingatkanmu. Keseimbangan alam mulai terganggu. Kau harus lebih peka, lebih waspada. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang besar." Joko menghela napas. "Tapi, apa yang harus aku lakukan?" Ki Sastro tersenyum samar, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan menuju rak buku kayu di sudut ruangan. Ia menarik sebuah kitab kuno berbalut kain hijau. "Buka mata dan hatimu," katanya sambil meletakkan kitab itu di depan Joko. "Kau harus mendengar lebih dalam. Dan untuk itu, kau harus pergi ke tempat di mana semua ini bermula." Joko menatap Ki Sastro dengan bingung. "Kemana, Mbah?" Ki Sastro tersenyum. "Ke Parangritis." Suasana di ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Di luar, hujan tiba-tiba berhenti. Angin yang tadi berhembus pelan kini menghilang, seakan alam ikut menahan napas. Joko menggenggam cangkir tehnya erat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan tidak ada jalan untuk mundur. Perjalanan menuju pantai Parangritis terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Joko Widodo duduk diam di dalam mobil, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Langit tampak mendung, awan kelabu menggantung rendah seakan mengawasi setiap pergerakannya. Di dadanya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara gelisah, penasaran, dan ketakutan yang samar. Ia teringat kata-kata Ki Sastro. Ke Parangritis. Ke tempat di mana semua ini bermula. Apa yang sebenarnya menunggunya di sana? Sesampainya di pantai, angin kencang menyambut kedatangannya. Butiran pasir berterbangan, menciptakan bisikan lirih yang terdengar seperti suara-suara dari masa lalu. Joko melangkah perlahan ke bibir pantai, membiarkan deburan ombak menyapu kakinya. Hatinya berdebar. Pantai Parangritis selalu memiliki aura tersendiri. Indah sekaligus misterius. Konon, inilah gerbang menuju kerajaan Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Namun, kali ini, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, seorang nelayan tua muncul dari balik bebatuan. Wajahnya penuh kerutan, matanya menatap tajam namun penuh hormat. "Pak Joko," panggilnya dengan suara bergetar. Joko menoleh. "Anda yang datang ke rumah saya tempo hari, bukan?" Nelayan itu mengangguk. "Saya sudah menunggu Bapak." Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kenapa saya harus datang ke sini?" Nelayan itu menghela napas panjang. "Laut telah berbicara, Pak. Nyai Roro Kidul ingin bertemu dengan Bapak." Darah Joko berdesir. Sebelum ia sempat merespons,
Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Langit yang tadinya mendung berubah semakin gelap. Ombak bergulung tinggi, lebih besar dari biasanya. Dan di tengah lautan, sesuatu mulai muncul. Cahaya hijau berpendar dari dalam ombak. Semakin lama, semakin terang. Air laut berputar membentuk pusaran. Dan dari tengah pusaran itu, sesosok wanita perlahan muncul. Ia mengenakan selendang hijau yang berkilau, rambutnya panjang tergerai, wajahnya anggun dan penuh wibawa. Matanya memancarkan ketegasan sekaligus kelembutan. Joko Widodo terpaku. Nyai Roro Kidul. Seumur hidupnya, ia hanya mendengar cerita tentang penguasa Laut Selatan. Kini, sosok itu berdiri di hadapannya. Angin semakin kencang, ombak berdebur dengan dahsyat. Namun, di sekitar Nyai Roro Kidul, air laut tampak tenang, seolah tunduk di bawah kekuasaannya. Joko Widodo. Suaranya menggema, seperti berasal dari dalam laut itu sendiri. Joko menelan ludah, lalu memberanikan diri melangkah lebih dekat. Nyai Roro Kidul menatapnya dalam. Keseimbangan telah terganggu. Alam telah memberikan tanda-tandanya. Namun manusia tetap buta dan tuli. Joko mendengar nada kesedihan di balik suaranya. Banjir, kekeringan, tanah longsor, ini bukan sekadar bencana biasa, lanjutnya. Ini adalah akibat dari ketidakseimbangan. Manusia terus merusak, mengambil tanpa memberi. Jika ini dibiarkan, alam akan murka. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Joko terdiam. Ia tahu apa yang dikatakan Nyai Roro Kidul adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Aku memanggilmu karena kau masih bisa mendengar, lanjut Nyai Roro Kidul. Kau harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Joko menggenggam tangannya erat. Tapi apa yang harus saya lakukan? Nyai Roro Kidul tersenyum samar. Dengarkan suara rakyatmu. Dengarkan suara alam. Kembalikan keseimbangan yang telah dirusak. Tiba-tiba, angin berhenti. Laut menjadi tenang. Dan dalam sekejap, Nyai Roro Kidul menghilang, menyatu kembali dengan ombak. Joko berdiri terpaku. Hatinya terasa penuh. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Sepulangnya dari Parangtritis, Joko Widodo duduk termenung di beranda rumahnya. Angin malam Solo berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Namun, pikirannya tak bisa tenang. Pertemuan dengan Nyai Roro Kidul masih terbayang jelas di benaknya. Suara Sang Ratu Laut Selatan menggema dalam pikirannya. Kembalikan keseimbangan yang telah dirusak. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi itu tidak akan mudah. Ia menarik napas dalam. Tugas ini lebih berat daripada proyek infrastruktur manapun yang pernah ia jalankan. Ini bukan sekadar membangun jalan atau jembatan, tapi membangun kembali kesadaran manusia. Kesadaran untuk mencintai dan menjaga alam. Keesokan harinya, Joko mulai bergerak. Ia mengundang tokoh masyarakat, akademisi, pegiat lingkungan, dan anak-anak muda ke sebuah diskusi di Solo. Di ruangan sederhana, ia berdiri di hadapan mereka dan berbicara dengan suara penuh keyakinan. Kita sudah terlalu lama mengambil dari alam tanpa berpikir untuk mengembalikannya. Jika kita terus begini, bukan hanya lingkungan yang hancur, tapi kita sendiri yang akan binasa. Beberapa orang mengangguk setuju, tapi tidak sedikit pula yang tampak skeptis. Seorang pengusaha besar di barisan depan mengangkat tangan. Pak Joko, saya menghormati niat Anda. Tapi perubahan seperti ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan para pekerja yang bergantung pada industri? Joko menghela napas. Ia tahu ini akan terjadi. Saya tidak meminta kita berhenti membangun, katanya tenang. Tapi kita harus membangun dengan cara yang benar. Jika kita hanya berpikir untuk hari ini, maka anak-anak kita yang akan menanggung akibatnya. Namun, suara sumbang tetap bermunculan. Teori memang bagus, Pak. Tapi realitasnya, tidak semudah itu. Ini hanya mitos. Kenapa kita harus percaya pada cerita-cerita lama? Kita butuh kemajuan, bukan kembali ke masa lalu.
Joko menatap mereka satu persatu. Ia bisa merasakan pertentangan di dalam ruangan itu. Ia menduga hal ini akan terjadi. Tapi ia tidak akan mundur. Saat malam tiba, Joko duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka ponselnya dan melihat berita yang mulai beredar. Joko Widodo dan gerakan mistisnya untuk menyelamatkan alam. Mantan presiden ajak masyarakat percaya tahayul. Berita-berita itu menyesakkan dadanya. Ia tahu banyak pihak yang tidak suka dengan langkahnya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal menelepon. Ia mengangkatnya. "Pak Joko." Suara di seberang terdengar berat dan dingin. "Anda sebaiknya berhenti." Joko mengepal tangannya. "Siapa ini?" "Anggap saja kami orang yang punya kepentingan." Telepon terputus. Joko menutup matanya sejenak. Ia sadar, lawan yang dihadapinya bukan hanya skeptisisme masyarakat, tapi juga orang-orang berkepentingan yang tak ingin perubahan terjadi. Namun, ia tidak akan mundur. Ini bukan sekadar tugas. Ini adalah panggilannya. Dan ia akan melawan sekuat tenaga. Malam itu, langit Solo tampak lebih gelap dari biasanya. Awan pekat menggantung berat di angkasa, dan udara terasa lebih panas, seolah menyimpan sesuatu yang akan segera meledak. Joko Widodo berdiri di beranda rumahnya, menatap langit yang muram. Di dalam hatinya, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membawa aroma tanah yang basah dan listrik di udara. Lalu, hal yang ditakutkannya terjadi. Hujan turun dengan deras. Bukan hujan biasa, melainkan hujan yang menggila. Butiran air jatuh seperti dipaksa oleh tangan tak terlihat, membanjiri jalanan dalam hitungan menit. Joko bergegas ke dalam rumah, mengambil ponselnya, dan mulai mencari kabar dari berbagai daerah di Solo. Laporan demi laporan masuk. Sungai Bengawan Solo meluap. Ratusan rumah mulai tergenang. Warga panik dan mengungsi ke tempat lebih tinggi. Jembatan kecil di pinggiran kota roboh. Joko Widodo merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan sekadar hujan deras. Ini adalah peringatan. Pukul 2 dini hari, Solo berubah menjadi lautan. Air naik hingga setinggi pinggang di beberapa daerah, menenggelamkan pasar, rumah, dan sekolah. Di televisi, wajah-wajah cemas warga terpampang jelas. Anak-anak menangis di gendongan ibu mereka. Seorang lelaki tua berdiri di atap rumahnya, memandangi air yang terus naik. Joko tidak bisa tinggal diam. Ia segera turun ke lapangan, mengenakan jas hujan dan menerobos hujan yang masih mengguyur. Di sebuah tempat pengungsian darurat, ia melihat seorang ibu dengan dua anaknya yang masih kecil, duduk memeluk satu sama lain, menggigil kedinginan. Ketika Joko mendekat, ibu itu mendongak dengan mata basah. "Pak, rumah saya hanyut." Suaranya bergetar. "Saya tidak tahu harus bagaimana." Joko berjongkok, menatapnya dengan mata penuh empati. Ia menggenggam tangan wanita itu erat. "Kita akan bangkit," katanya. "Kita akan cari solusi bersama." Namun dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar bencana biasa. Ini adalah akibat dari peringatan yang tidak diindahkan. Malam itu, setelah seharian membantu evakuasi, Joko tertidur dalam kelelahan. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tepi pantai Parangritis lagi. Ombak bergulung lebih ganas dari sebelumnya, dan langit berwarna merah darah. Dari tengah laut, sosok Nyai Roro Kidul muncul dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. "Kau melihatnya sendiri." Suaranya dingin. "Alam telah berbicara, tapi manusia tetap tuli." Joko hanya bisa diam. "Ini baru awalnya, Joko," lanjutnya. "Jika mereka tidak sadar sekarang, maka lebih buruk akan datang." Angin bertiup lebih kencang. Ombak mulai merayap mendekati kakinya. "Kau harus bertindak," kata Nyai Roro Kidul. "Bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai penjaga keseimbangan." Joko terbangun dengan napas tersengal. Peluh membasahi dahinya, dan hatinya berdegup keras. Ia tahu,
Perjalanannya belum selesai. Dan kali ini, ia harus bertindak lebih cepat. Joko Widodo berdiri di depan sebuah gua terpencil di lereng gunung yang diselimuti kabut. Udara dingin menusuk kulitnya. Namun bukan itu yang membuat tubuhnya merinding. Ada sesuatu yang lebih dalam, perasaan bahwa ia akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan spiritual. Seorang perempuan muda berdiri di sampingnya. Wajahnya bersih dan matanya tajam. Dialah utusan Nyai Roro Kidul, yang beberapa hari lalu datang ke Solo dengan pesan misterius. Pergilah ke gua ini. Di dalamnya, jawabanmu menunggu. Namun, bersiaplah, karena ujian terakhir akan dimulai. Tanpa ragu, Joko melangkah masuk ke dalam kegelapan gua. Di dalam gua, cahaya dari obor yang dibawanya memantulkan bayangan panjang di dinding batu. Udara terasa lebih berat, seolah ada energi lama yang bersemayam di dalamnya. Langkahnya bergema, dan setiap suara kecil terdengar lebih nyaring. Tiba-tiba, dari kedalaman gua, suara bergema. Joko, apakah kau siap menerima ujian terakhir? Joko berhenti. Suara itu bukan dari manusia. Suaranya dalam, berlapis-lapis, seperti berasal dari masa lalu yang jauh. Saya siap, jawabnya mantap. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dalam gua yang seharusnya tertutup. Api obornya padam. Kegelapan total menyelimuti sekelilingnya. Lalu, suara-suara muncul. Tangisan anak-anak. Raungan kesakitan. Suara gemuruh bangunan yang runtuh. Di hadapannya, muncul bayangan-bayangan dari masa depan. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, tetapi tanah retak dan sungai mengering. Hutan-hutan terbakar, dan udara dipenuhi asap tebal. Di tengah kehancuran itu, ia melihat sosok dirinya sendiri, lebih tua, lebih lelah, dengan wajah penuh penyesalan. "Mengapa kau tidak bertindak lebih cepat?" Suara dirinya sendiri bertanya. Joko tertegun. "Inikah yang akan terjadi jika aku gagal?" Tiba-tiba, bayangan itu berubah. Ia melihat masyarakat yang berjuang untuk kembali ke alam. Anak-anak menanam pohon, petani bekerja selaras dengan alam, dan laut kembali jernih. Dua masa depan, dua kemungkinan, dan pilihan ada di tangannya. "Joko," suara Nyai Roro Kidul terdengar. "Dunia ada di ambang kehancuran dan keseimbangan. Kau punya kuasa untuk menentukan arah manusia. Apakah kau akan memilih jalan pembangunan yang tak terkendali, atau kau akan mengembalikan keseimbangan?" Joko menutup matanya. Ia tahu jawabannya. "Aku memilih keseimbangan," jawabnya dengan suara tegas. "Aku memilih untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam." Seketika, gua bergetar. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya. Kegelapan sirna, dan Joko mendapati dirinya berdiri di tempat yang sama. Tetapi kini, gua itu terasa lebih tenang, lebih damai. Dari bayang-bayang, sosok Nyai Roro Kidul muncul, tersenyum lembut. "Kau telah lulus ujian terakhir, Joko. Kini, perjalananmu yang sesungguhnya dimulai." Dan dengan itu, ia kembali ke dunia nyata, membawa tekad baru. Perjuangannya belum selesai. Namun, kini ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Alam, leluhur, dan seluruh semesta akan mendukungnya dalam perjuangan ini. Langit fajar di Solo mulai memerah ketika Joko Widodo melangkah keluar dari rumahnya. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Namun, meskipun matahari perlahan naik di ufuk timur, hatinya masih diliputi kegelisahan. Ia telah melewati ujian terakhir di dalam gua. Ia telah melihat dua kemungkinan masa depan, kehancuran dan harapan. Kini, ia kembali ke dunia nyata dengan satu tujuan, mengubah masa depan sebelum semuanya terlambat. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana? Hari itu, Joko memanggil para tokoh masyarakat, akademisi, dan pemimpin muda ke sebuah pertemuan besar di Balai Kota Solo. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. "Kita tidak bisa terus menutup mata terhadap apa yang sedang terjadi," katanya lantang. "Banjir yang kita alami bukan sekadar bencana alam. Itu adalah peringatan.
Sebagian orang mengangguk setuju. Tapi sebagian lagi hanya saling berpandangan, skeptis. Seorang pengusaha berdiri dan berkata, "Pak Joko, saya paham maksud Anda. Tapi pembangunan tetap harus berjalan. Jika kita terlalu fokus menjaga alam, ekonomi bisa terhambat." Joko menarik napas dalam. Ia tahu ini akan terjadi. Bukan tentang menghentikan pembangunan, jawabnya. Ini tentang menemukan cara agar kita bisa membangun tanpa merusak. Jika kita terus serakah, kita mungkin tidak akan punya tanah lagi untuk membangun. Namun, dunia tidak berubah dalam semalam. Di luar ruangan, ia melihat seorang petani tua berdiri dengan wajah penuh harap. Seorang ibu muda yang menggendong anaknya tampak mengangguk kecil. Mereka percaya padanya. Tapi mereka juga tahu, perjuangan ini tidak akan mudah. Dalam beberapa minggu setelah pertemuan itu, Joko mulai bergerak. Ia mendatangi desa-desa, berbicara dengan para petani, nelayan, dan warga yang paling merasakan dampak bencana. Di desa kecil di pinggiran Solo, seorang kakek tua menatap Joko dengan mata berkaca-kaca. "Dulu, sungai ini bersih, Pak," katanya lirih. "Sekarang penuh sampah, penuh limbah. Anak-anak kami sakit karena air yang kami minum sendiri." Joko berjongkok di tepi sungai yang coklat pekat itu. Ia menyentuh airnya, dingin dan kotor. Saat itulah, ia tahu, perubahan harus dimulai dari tempat-tempat seperti ini. Namun, ketika program pembersihan sungai dimulai, hambatan muncul. Perusahaan-perusahaan besar yang selama ini membuang limbah ke sungai mulai melawan. Ada protes, ada ancaman. Bahkan, beberapa tokoh politik mulai meragukan langkahnya. "Pak Joko, ini terlalu berisiko," kata salah satu sahabatnya. "Anda melawan mereka yang punya kuasa." Joko hanya tersenyum tipis. "Bukan mereka yang punya kuasa," katanya pelan. "Alamlah yang punya kuasa." Dan ia takkan mundur. Minggu-minggu berlalu. Meski banyak tantangan, perubahan kecil mulai terlihat. Di desa tempat kakek tua itu tinggal, anak-anak mulai menanam pohon di tepi sungai. Beberapa pemuda mulai mengorganisir gerakan untuk membersihkan sampah. Lalu, suatu pagi yang tenang, saat Joko kembali ke desa itu, ia dikejutkan oleh sesuatu yang luar biasa. Air sungai yang dulunya pekat dan kotor, kini mulai jernih. Ia berjongkok, mencelupkan tangannya. Kali ini, airnya terasa lebih segar. Dari kejauhan, kakek tua itu tersenyum. "Terima kasih, Pak," katanya dengan suara bergetar. "Kami percaya, masih ada harapan." Joko terdiam sejenak. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Akan ada lebih banyak tantangan, lebih banyak perlawanan. Namun, hari itu, ia belajar satu hal. Harapan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Harapan adalah sesuatu yang diperjuangkan. Dan ia siap untuk terus berjuang. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.